Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita memperingati kisah kurban Nabi Agung Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah kisah tentang ketaatan, juga kisah tentang transformasi dari pengorbanan pribadi menyembelih anak menjadi pengorbanan untuk kemaslahatan umat. Di tengah kota-kota kita sekarang, kesenjangan yang terjadi bukan karena takdir, melainkan hasil dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa dikoreksi. Kita belajar dari Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat paceklik tak hanya memberi bantuan, tak hanya memberi santunan, tapi juga mengubah aturan. Tanah yang terlantar diambil dan diberikan kepada yang mau menggarap. Bila ada tanah lebih dari 3 tahun tidak dikelola, ambil alih, berikan kepada yang mau mengerjakan. Mungkin itu adalah reformasi agraria pertama dalam sejarah Islam. Dan itu contoh nyata yang disebut sebagai rekayasa struktural untuk keadilan. Sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Quran bahwa harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Giliran kita sekarang bertanya, apa yang siap kita korbankan untuk menghadirkan keadilan? Bagi para pemimpin, bagi mereka yang hari ini berada di pemerintahan, kurban bisa berupa keberanian untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada seluruh rakyat, meski mungkin menghadapi resistensi dari sebagian elit. Bagi yang punya kelebihan harta, kurban bisa berupa investasi sosial, seperti membangun sekolah komunitas, menyediakan akses air bersih, atau menciptakan lapangan pekerjaan. Dan bagi yang tidak memiliki kelapangan materi dan tidak punya kewenangan, kurban bisa berupa waktu, bisa berupa keahlian, mengajar anak-anak di lingkungan, memberikan praktek medis gratis, membimbing UMKM, mengorganisir komunitas belajar orang dewasa. Kita semua sesungguhnya memiliki bekal yang bisa dikorbankan sesuai dengan kemampuan untuk menghadirkan kemaslahatan keadilan bagi semua. Inilah gerakan politik. Dan sesungguhnya ketidakadilan adalah bagian dari kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan, jika